Di sini saya akan menjelaskan tentang pembidangan hukum dan masyarakat. Nah, di sini pembidangan hukum dan masyarakat itu terbagi menjadi 8 bagian. Yang pertama, hukum berdasarkan sumbernya. Nah, yang dimana berdasarkan hukum sumbernya itu terbagi menjadi 4 bagian. Yang pertama, berdasarkan undang-undang, yang dimana suatu undang-undang itu diatur oleh sebuah peraturan perundang-undangan. Nah, yang kedua adalah hukum kebiasaan atau adat istiadat. Nah, kebiasaan adat istiadat itu juga tercantum di dalam suatu kebiasaan-kebiasaan yang kita lakukan dalam kehidupan sehari-hari. Yang ketiga yaitu hukum traktat. Hukum traktat ini yaitu hukum yang mempunyai perjanjian dengan negara-negara lain atau disebut juga dengan hukum traktat. Yang keempat yaitu jurisprudensi. Jurisprudensi ini adalah suatu keputusan hakim yang dimana dalam melakukan suatu persidangan itu harus ada keputusan hakim. Maka itu disebut dengan jurisprudensi. Yang kedua yaitu pembagian hukum menurut bentuknya. Pembagian hukum menurut bentuknya ini terbagi menjadi 2, yaitu hukum tertulis dengan hukum tak tertulis. Hukum tertulis ini yaitu hukum yang diatur dalam peraturan perundang-undangan hukum. Hukum tertulis ini terbagi menjadi 2 bagian, yaitu yang pertama hukum tertulis yang sudah dikodifikasikan. Contohnya itu seperti Kitab Undang-Undang Perdata pada tahun 1848 dan Kitab Undang-Undang Pidana pada tahun 1918. Nah, yang kedua yaitu hukum tertulis yang belum dikodifikasikan. Contohnya kayak kebiasaan adat istiadat yang memang belum tertulis, dan menjadi juga kebiasaan atau adat istiadat. Nah, yang kedua hukum tak tertulis. Hukum tak tertulis ini adalah suatu hukum yang memang sudah menjadi keyakinan dalam suatu masyarakat dan juga bentuk yang tak tertulis. Karena hukum tak tertulis ini adalah sepertinya kayak hukum kebiasaan adat istiadat, hukum adat kebiasaan dan juga kebiasaan yang kita lakukan sehari-hari. Nah, yang ketiga yaitu pembagian hukum menurut tempat berlakunya. Menurut hukum tempat berlakunya itu terbagi menjadi 4 bagian. Yang pertama, hukum nasional. Hukum nasional itu yaitu hukum yang diatur oleh suatu negara lah. Yang kedua yaitu hukum internasional. Hukum internasional yaitu hukum yang diatur oleh suatu negara di kawasan suatu negara internasional. Yang ketiga yaitu hukum asing. Hukum asing yaitu hukum yang diatur dalam negara luar. Yang keempat yaitu hukum gereja. Hukum gereja ini yaitu hukum yang memang sudah ditetapkan oleh gereja dan dijabarkan atau diajarkan oleh untuk para anggotanya. Yang keempat yaitu hukum berdasarkan waktunya. Hukum berdasarkan waktunya itu terbagi menjadi 3 bagian. Yang pertama ius constitutum atau hukum positif. Ius constitutum atau hukum positif ini adalah hukum yang berlaku sekarang. Hukum yang berlaku sekarang. Yang kedua yaitu ius constituendum. Ius constituendum yaitu hukum yang dicita-citakan, yang dimana hal tersebut memang
hal tersebut memang harus dicapai dengan masa yang akan datang. Yang kedua yaitu ius constituendum atau hukum yang dicita-citakan, yaitu hukum yang memang diharapkan dengan masa yang akan datang. Yang ketiga yaitu hukum asasi atau hukum alami. Hukum asasi atau hukum alami ini yaitu hukum yang dimana memang bisa dilakukan di suatu daerah tertentu. Nah, yang kelima yaitu pembagian hukum berdasarkan cara mempertahankannya. Yang pertama yaitu hukum material. Hukum material ini adalah hukum yang mengatur peraturan-peraturan dalam kepentingan-kepentingan dan hubungan-hubungan yang berwujud perintah dan larangan. Contohnya hukum pidana, hukum perdata, dan hukum dagang. Yang kedua yaitu hukum formal. Hukum formal ini adalah hukum yang memuat peraturan-peraturan yang dimana yang diperhatikan itu cara pelaksanaan dalam suatu acara, dan juga cara memperhatikan bagaimana suatu keputusan yang diberikan hakim, atau juga disebut dengan jurisprudensi. Contohnya tuh kayak acara hukum perdata, acara hukum pidana. Yang keenam yaitu pembagian hukum menurut sifatnya. Pembagian hukum menurut sifatnya ini terbagi menjadi dua. Yang pertama yaitu hukum bersifat maksa. Hukum bersifat maksa ini adalah hukum yang bagaimanapun harus mempunyai paksaan yang mutlak. Yang kedua yaitu hukum bersifat mengatur atau hukum pelengkap. Hukum bersifat mengatur ini adalah hukum yang dapat dikesampingkan apabila ada pihak-pihak yang bersangkutan telah membuat peraturan sendiri dalam suatu perjanjian. Baik, yang ketujuh yaitu pembagian hukum menurut wujudnya. Bagian hukum menurut wujudnya ini terbagi menjadi dua. Yang pertama hukum objektif. Hukum objektif ini adalah hukum yang berlaku di suatu negara yang secara umum, tetapi tidak mengenai orang atau golongan tertentu. Yang kedua yaitu hukum subjektif. Hukum subjektif ini adalah hukum yang timbul dari hukum objektif, yang dimana berlaku di dalam suatu masyarakat atau golongan seseorang tertentu. Yang kedelapan yaitu pembagian hukum menurut isinya. Pembagian hukum menurut isinya ini terbagi menjadi dua. Yang pertama yaitu hukum privat. Hukum privat ini adalah hukum yang mengatur hubungan-hubungan antara orang satu dengan orang yang lain, dengan lain menitik beratkan kepada kepentingan perseorangan. Yang kedua yaitu hukum publik. Hukum publik ini adalah hukum yang mengatur hubungan-hubungan dengan alat-alat perlengkapan atau hubungan-hubungan antara negara dengan perseorangan atau warga negara. Baiklah, kita akan membahas tentang hukum Islam. Hukum Islam ini adalah sumber hukum yang dimana juga mempunyai sifatnya. Nah, dari sifatnya ini, hukum Islam ini terbagi menjadi dua sifat. Yang pertama yaitu nakili. Nakili ini adalah sumber hukum yang bersifat berasal dari Al-Quran dan As-Sunnah. Sedangkan akili ini adalah suatu sumber hukum yang berasal dari hasil yang telah kita usahakan dan pasti ada metode-metodenya untuk langkah-langkah kita untuk mencapai hasil usaha yang kita raih. Nah, di sini hukum Islam ini juga mempunyai ciri-ciri sumber hukumnya. Yang pertama yaitu hukum Islam ini adalah sebagai agama Islam. Yang kedua yaitu hukum Islam ini juga mengandung hubungan yang bersifat secara universal. Baik, selanjutnya kita akan membahas tentang hukum adat. Hukum adat ini adalah sebuah peraturan
yang telah dibuat oleh suatu atasannya dan dilaksanakan oleh masyarakat setempat, yang dimana tujuannya untuk menertibkan masyarakatnya agar bisa mengikuti semua hukum-hukum adat yang berlaku di suatu masyarakat. Nah, bisa kita contohkan juga hukum adat ini sekarang ini masih ditetapkan dalam suatu daerah, yang dimana bisa kita contohkan tuh seperti di suku Minang. Contohnya itu hukum waris. Hukum waris ini jika hukum waris ini contohnya misalnya hukum waris dari bapak dan hukum waris dari mama. Nah, ada juga proses lahirnya hukum adat ini. Yang pertama yaitu pasti dari manusia dulu kan. Nah, dari manusia ini pasti kita akan menimbulkan suatu konflik, makanya dibuat suatu peraturan atau hukum yang mengenai sikap yang telah kita lakukan. Nah, terus dengan manusia ini pasti ada kebiasaan-kebiasaan yang kita lakukan dalam sehari-hari. Nah, dari kebiasaan itu timbullah adat. Adat ini adalah suatu yang kita bahas tadi kan kebiasaan. Nah, adalah suatu kebiasaan yang dimana memang dari suatu kebiasaan itu pasti selanjutnya ke adat. Nah, dari ke adat itu langsung ke hukum adat. Hukum adat ini adalah suatu peraturan-peraturan yang dibuat, yang dimana memang atasan itu membuat hukum adat itu melihat dulu dari masyarakatnya, apa-apa saja, misalnya seperti konflik kayak hamil duluan kayak di Aceh gitu kan. Nah, dari hamil duluan itu kan pasti dilihat dulu kan dari sikap-sikap masyarakat yang melakukannya. Nah, lalu itu baru dibuat dengan hukum adat. Jika orang yang melanggarnya itu pasti diberi sanksi tertentu. Oke, cukup sekian penjelasan dari saya.